Halo semua, hari ini gue akan nge-review Canon EOS R. Canon EOS R merupakan kamera full frame mirrorless pertama yang dikeluarkan oleh Canon. Kamera ini udah gue pakai hampir lebih dari setahun. Jadi gue akan mencoba mereview ini lebih ke arah user experience daripada speknya. Gue yakin semua yang mau cari speknya bisa tinggal cari di Google. Speknya lengkap banget di Google. Kalau gue lebih ke arah gimana experience yang gue pernah pakai selama hampir setahun ini. Buat yang kepengen tahu apa itu mirrorless, bisa klik di sini. Gua udah jelasin apa perbedaan mirrorless, apa itu kamera mirrorless, lebih lengkap di situ. EOS R merupakan kamera full frame mirrorless paling pertama yang dibuat oleh Canon. Jadi R yang dimaksud ini oleh Canon itu adalah revolusioner. Yang membuat dia revolusioner adalah mounting barunya. Di mana mounting barunya ini memanfaatkan sisa space yang dulu ada di DSLR dalam bentuk mirror box untuk menambahkan beberapa elemen yang bisa ditambahkan lagi ke dalam kamera ini. Jadi kelebihannya itu dia bisa membuat lensa-lensa yang lebih radikal lagi. Jadi contohnya misalnya kayak ini 28 sampai 70 mm f2 konstan ujung ke ujung. Di mana lensa ini tidak mungkin dibuat di DSLR karena ukurannya bakal sangat besar sekali. Sedang ini aja udah besar. Tapi kalau dibikin di DSLR dengan mounting EF, maka dia akan lebih besar lagi. Mounting RF juga, selain itu juga backward compatible dengan lensa-lensa sebelumnya. Jadi pilihan lensa kita semakin besar sekali. Karena dia akan compatible juga dengan EF, TSI, kemudian masih ada MPI. Nah, selain itu third party yang kayak Viltrox juga banyak tuh bikin adapter untuk EOS R untuk lensa-lensa yang dari merek lain atau dari sistem lain untuk bisa kita pakai juga di EOS R. Tapi perlu diperhatikan buat orang yang menggunakan sistem EOS M. EOS M dengan EOS R itu dua sistem yang berbeda. Jadi kalau saat kita udah punya banyak lensa di EOS M system, itu lensa tidak kompatibel di EOS R. Dari segi ergonomik, gue suka sama EOS R karena dia udah mirip kayak DSLR. Dia punya gripnya itu gede, sampai tangan kelingking gue juga bisa megang di EOS R ini di gripnya. Tapi permasalahannya itu secara ergonomik ada di tombol-tombol. Karena dia udah mirrorless, bodinya lebih kecil, otomatis tombol kan juga semakin sedikit. Jadi tombol-tombol kayak ISO, white balance, drive mode, itu kayak ganti antara AI servo ke one shot itu dia udah nggak ada tombol dedicated lagi. Jadi kita harus menggunakan tombol MFN. Tombol MFN itu dijejel semua, setelannya di situ semua. Jadi kalau kita mau ganti ISO atau white balance atau yang lainnya itu pencet MFN, kemudian kita baru pilih-pilih tuh apa yang kita setel. Itu lebih lambat dibandingkan kalau kita menggunakan tombol dedicated yang memang udah di situ. Kita mau mencet ISO langsung mencet ISO ganti. Itu yang gue nggak suka dari sistem EOS R. Kemudian di top LCD-nya ini udah menggunakan OLED, jadi displaynya akan tetap menyala walaupun kita off sekalipun. Jadi kita bisa tahu kita ada di mode mana dengan lihat LCD-nya aja. Itu oke. Kemudian tombol modenya itu kalau kita mau merubah mode, kita pencet dulu mode, kemudian kita pakai main dial untuk memilih mode yang kita mau. Ini mirip kayak 1DX series di mana kalau kita mau ganti kita pencet mode kemudian kita pilih mode mana yang kita mau. Itu nggak jadi masalah, itu oke. Udah itu kemudian atasnya itu tombol on off gue nggak gitu suka karena nggak tahu ya, karena nggak gitu enak, tapi ya no big deal. Gue jujur aja lebih suka M50 karena M50 dia punya on off sebelah kanan. Jadi gua pegang satu tangan aja gua bisa merubah on off. Sedangkan kalau ini harus dua tangan. Yang satu pencet tombol on off, yang satu tahanin kamera. Gua nggak bisa nih. Kalau gua on off tapi pegang satu tangan ini agak susah. Harus pakai dua tangan. Itu gua nggak suka. Kemudian dari belakangnya ini ada tombol baru. Tombol baru ini namanya MFN bar. Di mana MFN bar ini kita bisa customize sesuai dengan keinginan kita. Gue udah coba macam-macam, tapi gue sendiri paling sering pakai ini untuk merubah ISO ya. Jadi daripada gue menggunakan MFN untuk cari ISO, gue langsung tinggal geser-geser di sini untuk merubah ISO. Gue suka.
Cuma kadang-kadang suka kepencet, jadi kalau gua sendiri gua lock. Jadi gua bisa unlock atau lock gitu. Kemudian dari belakangnya LCD. LCD-nya ini lumayan enak karena bisa diputer. Jadi kita kayak mau vlogging atau bikin video kayak YouTube kayak gini itu juga enak. Jadi kita bisa lihat gitu framingnya. Kemudian dari tombol yang lainnya standar ya, standar kamera-kamera Canon pada umumnya. Dan rata-rata semuanya ini bisa kita customize. Jadi tombol atas, bawah, kiri, kanan, segala macam kita di menu kita bisa adjust sesuai dengan preference kita masing-masing. Kemudian viewfinder. Di viewfinder ini juga gede, enak. Itu kalau gua bandingkan dengan 1DX series juga ini sangat gede, mirip kayak 1DX, tapi bedanya ini kan electronic viewfinder. Jadi semua kayak data exposure, kayak speed segala macam itu jauh lebih lengkap sih di sini dibandingkan dengan di DSLR. Kayak histogram dan sebagainya. Itu gua suka. Di pinggir sini juga tombol-tombolnya bukan tombol ya. Kayak lobang-lobangnya gua nggak tahu ini namanya jack ya, jack. Untuk jacknya juga lumayan lengkap. Ada jack mic, ada jack headphone jack, USB sama HDMI. Juga ada remote control juga di sini. Jadi untuk yang suka bikin video dengan audio yang oke juga ini oke karena sini ada eksternal buat mic dan juga ada headphone jack buat monitor suaranya. Kemudian dari segi baterainya ini juga udah menggunakan LPE6N ya. Jadi ini baterai yang sama dipakai di banyak kamera DSLR Canon. Jadi kayak 5D series, udah itu kayak 60D sampai 90D itu semuanya menggunakan baterai yang sama. Jadi kalau kita yang pakai DSLR sebelumnya dari Canon, kita bisa menggunakan baterai-baterai yang lama untuk ke EOS R. Performa baterainya sendiri juga udah lumayan ya. Gua sendiri pakai yang namanya dapat 500 foto udah pasti dalam satu baterai. Tapi kalau tiap orang kan pasti beda-beda. Jadi gua nggak bisa garansiin setiap orang bisa juga dapat 1000 ke atas. Karena ya kan beda-beda. Kalau gua suka framingnya agak lama. Jadi emang lebih boros autofocus, LCD, sama standby time. Berikutnya yang perlu gua bahas yaitu memory card. Kamera ini menggunakan memory card SD, jadi yang ukuran gede kayak gini dan dia mendukung sampai UHS 2. Jadi speednya lumayan untuk yang UHS 2. Cuma yang sangat perlu kita perhatiin, ini cuma ada satu slot. Ini rame nih dibahas di forum di mana-mana. Karena jika kita yang biasa menggunakan kamera yang dual slot, yang satu untuk di backup, jadi kalau seandainya memory cardnya bermasalah, kita masih ada slot satu lagi yang ngerekam foto yang sama yang satunya lagi, itu rasanya kan juga lebih aman. Tapi buat kita yang menggunakan kamera ini karena cuma ada satu slot, lebih baik kita menggunakan memory card dari merek yang jelas dan pastikan memory cardnya jangan terlalu lama. Takutnya nanti suatu saat fail. Nah itu rekomendasi dari gua. Tapi selama ini gua pakai satu slot ini sih nggak pernah ada masalah sama sekali. Berikutnya yang gua perlu bahas yaitu shutter di EOS R ini ya. Dia mendukung sampai 1/8000 detik. Jadi itu lumayan buat kita yang suka foto outdoor dengan menggunakan lensa yang bukannya gede. Nah kalau kita mengganti lensa di outdoor pun juga shutternya itu bisa tertutup seperti ini. Nah saat kita buka lensa itu sensornya dilindungi oleh shutter. Kemudian itu yang perlu kita perhatiin juga, dia punya X-Sync ya, dia punya flash synchronization-nya itu paling tinggi di 1/200 detik. Jadi buat yang strobist, yang suka strobist itu juga 1/200 udah lumayan menurut gua. Kemudian dia juga mendukung silent shutter juga, dimana kalau kita foto 100% nggak ada suara sama sekali. Tapi perlu diperhatikan silent shutter itu tuh electronic shutter. Jadi dia nggak mendukung trigger untuk flash. Jadi kalau kita mau pakai flash itu kita harus matiin silent shutternya. Terus EOS R ini silent shutternya juga di mode manapun bisa. Jadi kita mau di manual, mau di AV, TV, mau di P, itu semuanya bisa. Jadi nggak dibatasin sama sekali. Kita harus di mode tertentu gitu. Seperti misalnya kayak EOS RP. EOS RP itu juga di mode tertentu doang baru kita bisa menggunakan silent shutter. Itu kita juga perhatikan juga untuk silent shutter itu karena dia
electronic shutter itu juga dia tuh kalau kita terlalu goyang-goyang kayak gitu nanti dia ada kayak jello effect kayak gitu, jadi harus diperhatikan. Jadi kalau mau aman, kalau nggak perlu banget, gue rekomendasi menggunakan shutter yang biasa aja. Jangan terlalu sering pakai silent shutter karena perlu banyak pertimbangannya untuk menggunakan itu. Canon EOS R sudah dilengkapi dengan Wi-Fi dan Bluetooth, tapi dia tidak dilengkapi dengan GPS. Jadi kalau untuk mendapatkan informasi GPS, kita bisa pairing melalui handphone dengan Bluetooth. Jadi informasi lokasi itu bisa kamera ini kita bisa ambil dari handphone ke dalam file fotonya kita. Kemudian untuk fungsi Wi-Fi-nya sendiri itu ada banyak. Salah satu contoh yang biasa gua pakai itu untuk transfer data dari kamera ke handphone. Kemudian kita bisa juga untuk remote shooting, jadi kita menggunakan handphone untuk remote si kamera ini. Jadi gua bisa framingnya, gua bisa langsung lihat dari handphone kira-kira udah bagus atau enggak. Nah itu juga kepake. Kemudian juga bisa Wi-Fi tethering. Jadi maksudnya itu setiap kali kita habis foto langsung masuk ke laptop. Foto masuk ke laptop. Jadi kita nggak perlu pakai USB colok ke laptop untuk kita yang biasa kerja di studio. Jadi itu lumayan lebih convenient lah. Dari image quality, kamera ini udah lumayan bagus image quality-nya karena dia menggunakan sensor 5D Mark IV. Sensor ini bisa sampai ISO 6400, menurut gua itu juga udah lumayan clean ya. Buat standar gua. Beda-beda orang kan beda standar. Kemudian untuk dari segi dynamic range, dia juga bisa koreksi exposure plus minus 3 stop. Tapi kalau kita butuh lebih dari 3 stop, maka kita mungkin bisa cari merek lain. Mungkin kayak Sony itu bisa sampai 5 stop. Tapi untuk gua sendiri, keperluan gua nggak pernah koreksi sampai 3 stop. Kemudian dari segi skin tone itu juga lumayan oke dari kamera ini. Jadi saat kita foto itu skin tone udah langsung bagus out of kamera. Jadi kita banyak hemat waktu saat kita edit. Itu yang gua paling suka dari ini. EOS R sendiri sudah dilengkapi dengan dual pixel autofocus, di mana dual pixel autofocus itu yang melakukan autofocus adalah sensornya dia sendiri. Ini kelebihannya itu akurat dan juga cepat. Dibandingkan dengan 1DX sekalipun, gue lebih confident pakai ini dalam segi akurasi. Bisa gue katakan 95% foto gue itu akurat kalau pakai ini. 5% lebih ke arah user error aja. Dan pakai ini enaknya ya, kita tidak perlu lagi yang namanya micro adjustment. Kalau kita pakai DSLR udah tahu dong micro adjustment. Jadi setiap kali kita punya lensa yang baru, kita harus kalibrasi lagi tuh manual. Kalau ini tidak perlu lagi kalibrasi. Kalau kita kalibrasi ya, fokus dekat dengan kalibrasi fokus jauh aja udah beda. Jadi itu benar-benar hal yang gua pusing dari DSLR, yaitu kalibrasi fokus. Sedangkan kalau ini udah nggak ada lagi yang namanya kalibrasi. Selain itu performa dari sensitivitas juga sangat tinggi. Ini sampai tempat gelap sekalipun ya masih bisa autofocus. Dia kalau berdasarkan spek itu bisa sampai minus 6 EV. Di mana minus 6 EV itu sampai mata gua aja udah nggak bisa lihat lagi, dia masih bisa autofocus. Tapi ada tapinya nih. Kalau untuk bisa sampai minus 6 EV itu kita harus menggunakan lensa dengan bukaan f1,2. Kemudian untuk dari segi lensa ya, baik RF maupun IF itu gua nggak merasa performanya terlalu beda. Jadi gua berasa yang IF pun dia cepat di DSLR juga cepat di sini. Jadi nggak gitu ada perubahan signifikan gitu. Gua berasa kayak native banget antara gua pakai DSLR ataupun pakai EOS R. Nggak ada perbedaan dari performa maupun dari image quality. Jadi itu semua sama. Cuma kelemahan dari EOS R itu ada di drive performance, di mana dia tuh memang fokusnya bukan kamera sport. Jadi dia punya drive performance frame per second-nya tidak secepat DSLR. Kalau memang kita perlu untuk foto action, gue lebih rekomen tetap pakai DSLR. Karena dia lebih cepat secara frame per second. Kalau buat foto-foto nyantai kayak pemandangan, foto orang, travel, nah gue lebih rekomen pakai ini. Dari segi video, kamera ini udah lumayan oke buat video. Karena dia bisa mendukung sampai 4K. Cuma perlu diingat, saat kita aktifkan 4K resolusinya, dia akan sensornya itu nggak bisa pakai full frame. Dia cuma ambil tengahnya doang, di crop kira-kira 1,7. Udah mirip-mirip seperti kamera-kamera APS-C lah gitu.
Tapi untuk kita yang content creator yang banyak pakainya untuk full HD, itu menurut gua full HD-nya juga udah bagus banget. Hasil videonya udah bagus. Terus dia juga ada C-Lock, Canon Lock, di mana kontrasnya diturunin, dynamic range-nya juga ditinggiin. Jadi buat kita yang suka color grading itu cocok untuk ini. Tapi ini belum ada RAW ya. Jadi untuk kalian yang cari kamera untuk yang bisa RAW ini nggak bisa, mesti cari kamera lain. Untuk kalian yang YouTube creator ya, content creator, ini juga oke buat kalian yang kerjanya solo, di mana autofocusnya itu dia bisa tracking kita terus. Jadi kita tidak perlu kru untuk autofocus ya, untuk melakukan fokus, karena dari autofocusnya itu juga sudah lumayan oke untuk ngikutin kita. Kemudian juga layarnya kan juga bisa dikedepanin, jadi kita bisa monitor framingnya kita gitu. Jadi ini cocok buat yang content creator yang tidak punya banyak kru atau nggak punya kru sama sekali. Dari segi audio, kamera ini juga udah dilengkapi dengan mikrofon yang stereo built-in, dan kualitas suaranya menurut gua udah oke. Tapi ada permasalahannya ya, saat kita autofocus itu suara autofocus dari lensa itu masih ketangkep sama si mikrofonnya. Jadi gua tetap rekomen buat hasil yang bagus itu kita tetap menggunakan external microphone. Cuma menurut gua untuk backup ini udah lumayan, karena saat misalkan kayak mikrofon kita baterainya habis atau rusak, ini kita masih bisa menggunakan internal mic-nya untuk merekam dan kualitasnya udah lumayan menurut gua. Di sini kan ada yang namanya rec button. Tapi ini harus kita hati-hati saat kita foto di mode, contohnya misalnya di mode manual, terus kita mau video, saat itu juga kita pencet, dia langsung merubah dia ke mode C3. Jadi harus diperhatikan, C3 itu sebisa mungkin jangan diisi dengan program manual exposure. Karena saat kita rubah itu dia langsung benar-benar rubah modenya. Jadi dia tidak menggunakan exposure yang tadi ada di manual. Itu perlu diperhatikan. Kalau gua selalu di mode C3 itu selalu auto exposure untuk supaya waktu gua ngerekam itu tidak salah exposure sama sekali. Itu dulu gua pernah soalnya. Untuk pro and con-nya gue udah catat juga nih di handphone, jadi gue tinggal bacain ya. Yang pertama adalah AF-nya akurat, cepat, dan tidak perlu micro adjustment. Jadi kalau kita biasa pakai DSLR kan perlu micro adjustment, ini nggak perlu. Itu benar-benar enak banget. Kemudian hasil foto maupun videonya bagus kalau menurut gue. Untuk EVF-nya juga bagus. EVF itu Electronic Viewfinder, di mana dia tuh resolusinya tinggi dan layarnya gede. Jadi kita buat lihat itu enak. Kemudian LCD-nya juga bisa diputar-putar ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Dan ini juga udah touchscreen, jadi enak seperti kita pakai handphone. Kemudian pilihan lensanya banyak dan unik. Contohnya misalkan kayak 28-70 f2 ataupun 70-200 f2.8 IS yang ukurannya kecil. Dimana di sistem lain itu nggak ada, tapi di EOS R ini dengan lensa RF-nya ada. Sedangkan pilihan lensa banyak itu karena dia udah mendukung secara native lensa EF dan EFS. Jadi kita buat pengguna yang lama nih, udah punya koleksi itu lensa, kita bisa langsung pakai di EOS R. Dan itu tanpa masalah sama sekali. Kemudian yang penting untuk orang zaman sekarang itu Wi-Fi, karena dia bisa langsung kirim ke handphone, jadi kita langsung bisa instant share ke media sosial. Untuk cons-nya yang pertama itu drive speed-nya lambat. Jadi buat kalian yang memang cari kamera buat sport, ini bukan kamera yang tepat. Kemudian nggak ada built-in image stabilizer, di mana di kamera lain ya dengan range harga yang kurang lebih sama EOS R, biasanya udah ada image stabilizer di sensor, kalau ini belum ada. Kemudian memory card single slot. Mungkin ada orang yang deal breaker banget nih, gua harus punya yang dual slot. Tapi selama ini kalau gua perhatiin ya, wedding photographer pakai 6D, di mana itu kan single slot, itu nggak pernah ada jadi masalah kan. Dan menurut gua ya itu balik ke masing-masing. Tapi menurut gua ini con, karena di harga segini menurut gua sih udah harus dikasih dual card slot ya. Kemudian yang terakhir itu tombol-tombolnya kurang. Tombol yang gua maksud itu tombol dedicated, jadi untuk ISO, white balance, drive, autofocus. Gue lebih suka kayak zaman dulu DSLR di mana dia punya tombol masing-masing. Tapi ya gimana ya, namanya mirrorless dengan body yang lebih kecil, otomatis
tempat buat tombol juga semakin dikit dong. Jadi menurut gua ya itu konnya. Kalau punya pertanyaan jangan lupa untuk tanya di bawah. Jangan lupa kalau suka dengan video di like, share, dan di subscribe. Jangan lupa ya. Terima kasih.